Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Yunizar, NIM 1120082. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Jinayah dengan materi tentang jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Baik, penjelasan materi yang pertama yaitu tentang jarimah hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Adapun secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan hal yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Muhammad Abu Syuba menyatakan bahwa had merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan dan ditambah atau dikurangi tanpa alasan yang jelas. Jadi had merupakan hukuman yang telah ditentukan batas, jenis, dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun, dan tidak mempunyai batas tertinggi ataupun terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki Allah kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat. Selanjutnya, dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Macam atau bentuk dari jarimah hudud tersebut yaitu antara lain adalah zina, qadzaf, mencuri, meminum minuman keras atau khamr, dan perampokan. Yang pertama yaitu zina. Zina adalah hubungan seksual suami istri di luar perkawinan atau perkawinan yang sah. Zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Penerapan had bagi yang melakukan perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan, dapat dilaksanakan jika tertuduh benar-benar diyakini telah melakukan perzinaan tersebut. Untuk itu diperlukan dasar-dasar penetapan bahwa orang itu benar-benar melakukan perbuatan zina, yaitu salah satunya adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Selanjutnya yaitu pengakuan pelaku zina. Yang seterusnya, had hukum kepada pezina muhsan adalah rajam, sedangkan had hukuman bagi pezina khairu muhsan, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah cambukan sebanyak 100 kali. Yang kedua yaitu jarimah hudud qadzaf adalah melempar tuduhan zina pada seseorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Had hukuman bagi pelaku qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali karena hukuman budak setengah dari hukuman orang yang merdeka. Yang kedua yaitu mencuri, berarti mengambil sesuatu barang secara sembunyi-sembunyi.
Had mencuri dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini secara syara. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu yang pertama kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri, pengakuan dari terus sumpah dari penuduh. Perbuatan mencuri jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya dapat dikenakan had, yaitu dengan dipotong tangannya. Mengenai kadar atau besarnya, nisab pencurian adalah 1/4 dinar atau 3 dirham, ataupun setara dengan emas seberat 3,34 gram. Rasulullah SAW telah bersabda, tangan mencuri tidak dipotong kecuali sudah sampai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat yaitu meminum khamr. Meminum khamr adalah segala jenis minuman atau sejenisnya yang bisa memabukkan atau menghilangkan fungsi akal. Had bagi yang meminum khamr yaitu berupa cambuk. Jumhur ulama atau mayoritas ulama di antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had meminum minuman keras itu sebanyak 80 kali. Yang kelima yaitu perampokan. Perampokan adalah merampas harta orang lain secara paksaan dengan senjata, kadang disertai pembunuhan. Hukuman had dari perampokan itu yaitu bisa dipotong tangannya, disalib, atau diasingkan dari kediamannya. Selanjutnya yaitu penjelasan materi tentang kisos. Kisos dalam Al-Mu'jam Al-Wasit diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan. Nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Secara harfiah, kisos berarti memotong atau membalas. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban, atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya. Dasar pelaksanaan kisos terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Macam-macam dan sanksi jarima kisos ada 2 macam, sebagaimana berikut, yaitu yang pertama kisos karena melakukan jarima pembunuhan, dan yang kedua yaitu kisos karena melakukan jarima penganiayaan. Sanksi hukuman kisos diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan dengan secara sengaja atau terencana, dan pihak keluarga korban tidak mau memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata mau memaafkan pelaku, maka sanksi kisos tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diat. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi kisos. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarima pembunuhan. Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pembunuhan sengaja.
unsur jarima pembunuhan sengaja adalah korban adalah orang yang hidup. Perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban dan ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Hukuman pokok untuk pembunuhan secara sengaja adalah kisos. Hukuman pengganti adalah dengan membayar diat mukhaladoh. Menurut Imam Syafi'i sebagai qaul jadid, diat tersebut adalah 100 unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka, dan hukuman tambahannya berupa adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat. Yang kedua yaitu pembunuhan semi sengaja, adalah perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian. Unsur jarima pembunuhan semi sengaja adalah pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, jadi bukan niat untuk membunuh. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian si korban. Sanksi hukuman pokok pada pembunuhan semi sengaja yaitu diat dan kafarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah dengan puasa dan ta'zir, dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima waris dan wasiat. Yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan adalah yang pertama, adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Selanjutnya adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian si korban. Sanksi pokok bagi pembunuhan karena kesalahan adalah diat dan kafarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir. Dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang diat. Diat secara etimologi berarti denda berbentuk harta. Sedangkan secara terminologi, diat adalah harta yang diserahkan kepada keluarga korban akibat melakukan kejahatan kepada orang lain, yaitu dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang lain. Sebagai bentuk pemberatan dan peringanan, pembayaran diat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama diat mukhaladoh, sama saja dengan diat yang berat. Adapun yang dimaksud dengan diat berat adalah dengan 100 ekor unta. Diat ini diberlakukan kepada pembunuhan sengaja yang mendapat pengampunan dari wali korban dan pembunuhan semi sengaja. Selanjutnya yaitu diat mukhafafah atau diat yang ringan. Diat ini diwajibkan atas pembunuhan secara tidak sengaja, berlawanan dengan diat mukhaladoh. Keringanan diat ini terlihat dalam aspek pembayaran yang ditanggung sepenuhnya oleh pelaku. Pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Selanjutnya yaitu materi tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi pada bidang hukum tidak lepas dari pengertian perubahan, perbaikan, peningkatan, dan pembetulan terhadap sistem hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
yang berlaku selama ini. Reformasi hukum Indonesia tidak lepas dari 3 sifat, yaitu yang pertama spiritual, teologis, dan politikal. Ketika masa reformasi menggantikan Orde Baru pada tahun 1998, keinginan mempositifikasikan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara real, hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata, tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yaitu tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 31 pada tahun 2004, yaitu tentang otonomi daerah. Menurut ketentuan undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk dalam bidang hukum. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yaitu tentang peradilan agama, merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam upaya penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, yaitu tentang Mahkamah Agung, dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004, yaitu tentang Komisi Yudisial. Undang-undang tentang peradilan agama ini juga telah mengalami perubahan atau amandemen. Positifikasi hukum Islam memiliki prospek yang cerah karena era reformasi yang demokratis, memiliki karakter hukum responsif. Sistem hukum barat atau kolonial sudah tidak berkembang. Jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Politik pemerintah yang mendukung berkembangnya hukum Islam, dengan implikasinya adalah kebijakan yang demokratis, memberikan ruang yang luas bagi hukum Islam untuk tumbuh dan berkembang, serta ikut berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Dan kondisi plural bangsa Indonesia sangat berpengaruh terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia, sehingga hukum nasional yang dipilih adalah hukum yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Positifikasi hukum Islam terkait dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dapat diperjuangkan dan sudah pasti tidak akan ditolak oleh golongan lain, karena sifatnya universal, yaitu menegakkan keadilan, menegakkan hukum, membangun demokrasi, membangun kepemimpinan yang amanah, melindungi hak asasi manusia, menjalin kebersamaan, membangun keamanan, dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai inilah yang akan masuk dalam sistem hukum nasional. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.